Magnus Carlsen berhasil keluar sebagai juara setelah pada game terakhir berhasil menahan remis Hikaru Nakamura. Secara keseluruhan permainan sama kuat. Di game pertama, Carlsen berhasil menang. Game kedua berakhir remis, game ketiga dimenangkan Nakamura, game keempat juga remis, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke dalam format Blitz, di mana masing-masing pihak meraih satu kemenangan. Hal ini memaksa permainan berlanjut ke dalam format Armageddon, dan di sini Magnus Carlsen sebagai hitam menahan remis Hikaru Nakamura, dan dengan demikian membuat dia keluar sebagai juara. Di sini saya akan mereview game kelima yang dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Nakamura sebagai putih dia melangkah E4 dan E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 Ruy Lopez, dan kembali kuda F6 dari Carlsen, Berlin Defense, D3, D6, rokade, A6. Pada posisi ini Hikaru Nakamura memakan kuda, dan setelah pion makan gajah. Jika Anda perhatikan, posisi ini sangat mirip dengan Ruy Lopez Exchange. Nakamura mendorong D4, pion makan, menteri makan, dan gajah E7, E5, C5, menteri ke F4, pion makan pion, kuda makan pion, Carlsen rokade. Jika Anda perhatikan, formasi pion yang dimiliki hitam di sayap menteri mengalami kerusakan. Ini akan menjadi faktor kunci kemenangan Nakamura. Nakamura melanjutkan dengan kuda ke C6, menyerang menteri dan gajah. Menteri D6, kuda makan gajah, skak, menteri makan, dan kuda ke C3. Gajah B7, gajah E3, benteng E8, dan menteri G5 memberikan serangan terhadap pion. Menteri E6, jika menteri makan pion, Carlsen akan membalas dengan gajah makan pion. Dan jika raja makan gajah, menteri G4 skak, raja H1, menteri ke F3 skak, raja G1, menteri G4 skak, dan permainan akan remis. Nakamura tidak menginginkan hasil remis, jadi dia melangkah H3, mencegah menteri menempati G4. Menteri C6 memberikan tekanan terhadap pion G. F3, H6 mengusir menteri, dan menteri makan pion. Kuda D5, kuda makan kuda, menteri makan, dan menteri makan menteri. Gajah makan menteri, raja ke F2, gajah E6, gajah F4, C5, benteng D1. Nakamura menguasai file terbuka. A5, benteng D2, dan A4. A3 menahan pergerakan pion. Benteng A6, benteng E1, dan benteng B6. Gajah E5, gajah ke F5, gajah ke C3 menawarkan pertukaran benteng. Magnus Carlsen mengambil benteng, raja makan benteng, F6, G4, gajah G6, dan benteng D8 skak. Raja H7, raja D2, benteng B7, benteng C8, menyerang pion. Magnus Carlsen melakukan skak dengan benteng, dan raja ke C1, benteng E7, benteng makan pion,
Sekarang Nakamura unggul 2 pion. Benteng E3, B4. Nakamura mulai menciptakan pion bebas. Pion makan pion enpasan, pion makan pion. Dan kedua pion bebas yang dimiliki Nakamura akan mulai bergerak maju. Carlsen tidak memperdulikan hal ini. Dia memakan pion. Dia berniat untuk menciptakan pion bebas di sayap raja sebagai bentuk serangan balik. Tetapi sudah sangat terlambat. H4. Carlsen kembali memakan pion A5. Benteng ke H2. Dan A6, langkah yang sangat bagus. Benteng A2, gajah ke C5. Sampai di sini Magnus Carlsen telah kalah, tetapi permainan masih berlanjut dengan gajah ke E4 memberikan kontrol terhadap petak promosi. A7, G5, B4, dan raja G6. Benteng C8 bersiap untuk promosi. F5. Magnus Carlsen berusaha menciptakan pion bebas. Di sini Nakamura melangkah benteng E8. Tentu saja jika pion makan pion, maka benteng makan gajah. Jadi gajah ke F3 dimainkan. Dan pion makan pion, skak. Carlsen tidak memakan pion tetapi menyerang benteng. Dan pion promosi menjadi menteri, memaksa gajah makan menteri, benteng makan gajah. Dan setelah G4, benteng ke H7 skak. Raja F8, gajah ke B6, menawarkan pertukaran benteng sambil di saat yang sama gajah mengontrol petak promosi. Di sini Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Tidak ada yang bisa dia lakukan.